Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Bruno SPD MK. Saya adalah salah satu pengawas SMK di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing praktik baik saya terkait pendampingan implementasi kurikulum yang saya beri judul Teko Aladin, Teknik Kolaborasi Cabdin 10 dalam penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 11 Februari tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan transformasi pendidikan dalam rangka Merdeka Belajar episode ke-15 dengan dua produk. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar atau PMN. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang diusung oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Kurikulum ini akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2022-2023, yang artinya bahwa hanya butuh 5 bulan satuan pendidikan untuk menyiapkan implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka sebagai sarana sosialisasi dan pelatihan guru dan tenaga pendidikan secara mandiri untuk memahami kurikulum Merdeka. Disinilah letak perbedaan yang signifikan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13, di mana kurikulum 13 untuk sosialisasi dan implementasi dilaksanakan secara masif di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara untuk kurikulum Merdeka itu hanya dilakukan secara mandiri lewat platform Merdeka Mengajar. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam masalah dalam implementasi kurikulum Merdeka, seperti kesulitan satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, pemahaman GTK terhadap kurikulum Merdeka yang lemah. Dan yang ketiga, adanya sumber belajar yang masih terbatas, kemampuan IT GTK yang terbatas, dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah. Berdasarkan Perijen GTK nomor 4831 tahun 2023 tentang peranan pengawas dalam mendampingi sekolah, di situ pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk, yang diberi tugas, diberi tanggung jawab, dan diberi wewenang penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pendampingan terhadap kegiatan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Sebagai informasi bahwa cabang dinas wilayah 10 terbagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, yang memiliki 146 SMK. Dengan jumlah pengawas SMK ada 5 SMK, sehingga rata-rata dari tiap pengawas itu akan mendampingi 29 SMK. Saya sendiri pada tahun ajaran 2022-2023 mendampingi 26 satuan pendidikan. Merupakan satu tahun tersendiri bagi seorang pengawas, di mana pengawas yang notabene hanya sebagai konseptor dan belum pernah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Didukung pula dengan kondisi GTK yang pemahaman terhadap kurikulum Merdeka ini masih kategori lemah. Disinilah seorang pengawas dituntut untuk bisa melakukan kegiatan inovasi-inovasi terkait pendampingan dan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu, saya pada tahun ajaran 2023-2024 melaksanakan inovasi pendampingan penguatan implementasi kurikulum Merdeka dengan Teko Aladin, yang merupakan akronim dari Teknik Kolaborasi Cabang 10 dalam penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam kolaborasi tersebut, saya menggait dan menggandeng 3 sekolah yang menurut pantauan saya mempunyai implementasi yang lebih bagus, yaitu yang pertama adalah SMK Negeri 2 Purwokerto. Dalam hal ini akan membagikan sharing baik mereka terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua
adalah SMK Negeri Kalibagor. Hal ini terkait dengan bagaimana melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL sebagai mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah saya guide SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto untuk materi pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. Sementara saya sendiri bertugas untuk menguatkan dalam hal menyusun dan mengembangkan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan. Kegiatan Teko Aladin diawali dengan koordinasi antar kepala sekolah dengan saya sendiri, yaitu untuk menentukan pembagian materi dan juga personil yang akan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah itu, kita koordinasi lagi terkait dengan penentuan jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Alhamdulillah, dengan Teko Aladin yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 terasa lebih efektif dalam peningkatan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini terbukti dengan mereka dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan, pemahaman ketika terhadap kurikulum merdeka beserta implementasinya akan semakin bagus. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah sekolah dampingan yang melaksanakan kegiatan asesmen, dalam hal ini adalah PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang pada tahun ajaran 2023-2025 sudah menggunakan prinsip sesuai dengan ada di kurikulum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran mereka pun sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka secara pembelajaran berdiferensiasi. Begitu pula pada tahun pelajaran ini, yaitu tahun pelajaran 2024-2025, merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah reguler. Mereka melaksanakan kegiatan PKL pun sudah sesuai dengan panduan yang ada. Demikian tadi sharing baik dari saya tentang Teko Aladin, teknik kolaborasi Sabdin dalam penguatan implementasi kurikulum merdeka. Semoga menginspirasi. Dari Banyumas, menginspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.